Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik subtema 7, tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-6. Hari ini kita pembelajaran terakhir di subtema 7. Di tema 7. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini, kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan para pahlawan sebagai pahlawan pembangunan perwujudan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama dan kepentingan daripada kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Nah, kalian baca kembali menghargai jasa para pahlawan. Lalu kalian isi di sini. Di sini di halaman 198 ada sebuah peta konsep. Nah, cara menghargai jasa para pahlawan isi sesuai dengan teks yang telah kalian baca dan kalian dengarkan mengenai menghargai jasa para pahlawan di sini. Kalian tuliskan di sini. Nah, lalu di sini. Ayo belajar dari masalah. Nah, kalian sudah kelas 5, sudah harus ada di tahap menganalisis. Nah, kalian sekarang ada tugas analisis. Ayo belajar dari masalah dari halaman 189 sampai 200. Di sini kalian ada soal analisis. Nah, di sini ada soal ceritanya. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bang Bang menginjak kaki Heru. Bang Bang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bang Bang. Heru menganggap Bang Bang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah, jika kamu menjadi Heru, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Bang Bang? Nah, dari soal cerita ini, dari analisis masalah ini, kalian analisis jika kalian menjadi Heru, apa yang kalian akan lakukan kepada Bang Bang. Nah, jika kamu menjadi Bang Bang, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah, ini sebaliknya. Nah, yang kedua, soal cerita yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapatkan nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Nah, tuliskan di sini. Lalu bagaimana ketika mendapatkan nilai yang tidak kamu harapkan? Tuliskan di sini. Yang ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapatkan nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Nah, bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Lalu jika ada temanmu yang menerima jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Nah, jika ada teman kamu yang menerima jawabanmu, meminta jawaban atau menanyakan jawaban, apakah kamu akan memberinya? Mengapa demikian? Kalau tidak mau menerima, berikan alasannya juga. Dan yang keempat, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu butuh bantuan pertolongan mereka untuk berdiri sendiri.
Nah, apa sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Kalau tidak, mengapa? Jelaskan di sini. Lalu, jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Nah, tindakan apa yang kamu akan lakukan? Yang nomor 5. Saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Nah, bagaimana sikapmu terhadap kedua temanmu itu? Mengapa demikian? Lalu bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Jelaskan di sini ya. Nah, kalian analisis terlebih dahulu permasalahan yang ada, lalu kalian isi pertanyaan sesuai dengan analisis masalah. Nah, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkan dengan memadukan dengan surat undangan yang kemarin Ibu tugaskan ya. Sekarang buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Kerjakan di buku gambar. Atau kalau nggak ada di buku gambar, boleh di buku tulis. Nah, buat karya seni lukis. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya ini karya seni lukis. Nah, ini Ponorogo. Ini dari Dayak, dari Papua sepertinya ini. Ada riasan-riasan kepala juga. Ini ada wayang. Nah, kalian bebas mencari kesenian daerah kalian, dari asal daerah kalian. Misalnya ada dari Jawa Barat, Jaipong. Kalian menggambar tarian Jaipong, orang yang sedang menari Jaipong. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.